apakah azan salat subuh yang berlaku di tanah air kita ini sudah tepat atau kecepatan? Tentunya kita terkadang ada yang mengatakan azan yang subuh yang kita dengar sekarang kecepatan 15 menit, ada yang mengatakan kecepatan 20 menit. Adapun waktu azan salat duhur, asar, maghrib dan isya tidak ada perselisihan. Setahu saya tidak diperebutkan di sini ya. Tetapi masalah azan salat subuh memang ada perselisihan. Dan ternyata perselisihan ini bukan cuma ada di tanah air. Bahkan perselisihan ini ada juga di Arab Saudi. Sejak saya kuliah dahulu saya sering dengar perselisihan ini. Ada yang menyatakan bahwasanya azan subuh ya karena yang dijadikan patokan oleh pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia sama, takwim Ummul Qura, yaitu penanggalan yang diletakkan oleh Ummul Qura ya. Nah, yang benar bagaimana? Dua-duanya punya dalil. Demikian juga ulama di sana berselisih ya. Para ulama kibar seperti Syekh Shalih Al Fauzan, kemudian Mufti Kerajaan Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al Utsaimin, dan sebelumnya juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, kemudian juga Menteri Agama Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al Utsaimin. Demikian juga banyak ulama mengatakan bahwasanya waktu yang ada sekarang ini sudah tepat. Bukan kecepatan tapi sudah tepat. Sebagian ulama yang saya tahu seperti Syekh Sa'ad Al-Khazlan ya menyatakan bahwasanya waktu yang ada sekarang azannya itu kecepatan 15 menit atau lebih daripada itu ya. Terus yang benar yang mana? Yang benar ya kalau mau tahu benar tentunya kita harus praktek mana yang lebih benar dan dua-dua sumbernya terpercaya ya. Tetapi kalau antum tanya kepada saya lebih condong kepada pendapat ulama kibar Shalih Fauzan kemudian Syekh bin Baz ya. Tentunya mereka tatkala membenarkan takwim Ummul Qura mereka tidak sembarang. Mereka tentu punya tim untuk mengecek fajar muncul kapan. Takwim Ummul Qura yang sekarang dipakai di tanah air dan juga di Arab Saudi menyatakan bahwasanya jika matahari letaknya minus 20 derajat sebelum terbit ya maka sudah nampak fajar shadiq ya. Dan ini yang diperdebatkan oleh sebagian orang, sebagian astronom, kata mereka minus 20 belum kelihatan fajar shadiq ya. Harus ditambah lagi entah minus 17 ya, semakin mendekat ke arah cakrawala minus 20, minus 19, minus 18 semakin dekat cakrawala matahari semakin apa? Cahaya semakin kelihatan. Paham? Nah, apakah minus 20 derajat di bawah cakrawala sudah kelihatan fajar? Ini diperselisihkan. Pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi mengambil hal ini bahwasanya minus 20 sudah kelihatan apa? Fajar. Sebenarnya mengatakan tidak harus dinaikkan. Entah minus 17. Setiap derajat itu 4 menit. Berarti kalau minus 15 berarti kecepatan 20 menit. Kalau minus 16 berarti kecepatan 16 menit ya. Mereka yang mengatakan sekarang pun kecepatan, mereka pun berselisih. Kecepatan berapa menit ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih condong kepada bahwasanya azan yang dikumandangkan sekarang sudah tepat. Kenapa? Pertama dari sisi itu pilihan para ulama kibar ya, ulama besar ya, bahkan mufti kerajaan Arab Saudi, kemudian Syekh Shalih Fauzan dan Menteri Agama Syekh Shalih Al Utsaimin, dan mereka orang-orang yang kita akui ilmu mereka dan kita akui ketakwaan mereka dan mereka tentu tidak sembarang. Yang kedua, kalau kita lihat praktek dalam hadis-hadis Nabi disebutkan Nabi SAW selesai sholat subuh itu ya, seorang baru mengenal teman duduknya. Kata dalam hadis, wa kana yanfatiru min sholatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Rasulullah SAW selesai dari sholatnya tatkala seorang baru mengenal temannya, teman duduknya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai sholat subuh, dia baru kenal, oh kamu si fulan. Sebelahnya dia belum kenal ya. Jadi masih remang-remangnya sangat tinggi sehingga yang dikenal baru di sampingnya. Demikian dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr wa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Rasulullah sallallahu salat subuh, ternyata ibu-ibu juga ikut salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai salat subuh tidak ada yang mengenal ibu-ibu tersebut. Mereka lihat ini perempuan, tetapi siapa ibu-ibu ini tidak ada yang kenal. Kenapa? Karena sangat remang-remang. Ya, la ya'rifuna ahadun minal ghalas. Tidak seorang pun yang mengenal ibu-ibu tersebut karena masih sangat remang-remang. Berarti Nabi selesai salat subuh itu masih gelap.
baru kelihatan bentuk tapi wajah belum apa? Kelihatan. Baik. Kalau kita praktekkan waktu kita sekarang. Sekarang azan subuh jam berapa di Bekasi? 4.35 lah, 4.35. Nah, Nabi SAW setelah sholat subuh, setelah azan subuh, beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau sempat berbaring. Yattaji'. Sunnah Nabi SAW, beliau berbaring ya. Setelah itu baru kemudian dikomatkan, kemudian sholat. Paling tidak, antara azan dan iqamat mungkin sekitar 15 menit. Mungkin sekitar 15 menit. Baik. Sekarang komatnya kita mundurkan ya. Jadi 35 tambah 15 berapa? Atau 20 lah. 35 tambah 20 menit berapa? 55. Kemudian Nabi SAW salat subuh yaqra ya bainal 50 ayat ila 100. Antara 50 ayat sampai 100 ayat beliau baca. Kalau 50 ayat kira-kira 16 menit, 17 menit. Kalau 100 ayat kira-kira setengah jam, 35 menit. Taruhlah Nabi SAW baca 100 ayat salat subuh, berarti 35 menit. Nah, 455 tambah 35 jadi berapa? Setengah 6. Jadi setengah 6. Kira-kira setengah 6 kalau kita matikan lampu semua, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di samping kita kenal enggak? Kenal. Sudah kenal ya? Sudah kenal insyaallah. Setengah 6 itu sudah agak apa? Agak terang. Taruh lampu mati semua, insyaallah kita sudah kenal sebelah kita ya. Ini versi azan yang berlaku sekarang. Sekarang kalau kita coba kita pakai versi azan yang katanya kecepatan. Berarti azannya kita tunda 20 menit. Kata mereka sampai 20 menit ya. Baik, harusnya azan 4.35 jadi 4 berapa? 4.55. Baik, azan. Setelah itu tunggu qomat 15 menit. 45 tambah 15 berapa? 5 lewat 10 atau 5 lewat 15 menit. Kemudian sholat setengah jam jadi berapa? 6 kurang seperempat. 6 seperempat kira-kira yang dikenal di samping apa seluruh masjid dikenal? Seluruh masjid mungkin dikenal ya. Jadi maka kita mengambil jalan tengah, ini disampaikan oleh sebagian ulama. Karena kita sendiri tidak pernah praktek melihat fajar, ya, maka untuk masalah bersahur kita ihtiyat, kita berhati-hati. Begitu adzan dikumandangkan kita berhenti. Kita berhenti. Jangan kita nekat untuk makan dan minum lagi. Karena bisa jadi ya memang adzan yang sekarang sudah tepat. Dan kalau kita sudah tahu sudah adzan, kita nekat makan dan minum berarti puasa kita batal. Tetapi untuk sholat maka kita tunda qomatnya 15 menit. Untuk hati-hati. Ya, sehingga tatkala kita qomatnya ditunda 15 menit atau 20 menit, maka dua pendapat sudah menyatakan sholat subuhnya sah. Tetapi kalau qomatnya baru 5 menit, pendapat kedua mengatakan sholat subuh enggak sah. Paham? Karena kata mereka sholat subuhnya, azan subuhnya kecepatan 15 atau 20 menit. Maka untuk hati-hati kita qomatnya kita tunda berapa menit? 15 sampai 20 menit ya. Ini sempat terjadi heboh di Arab Saudi tentang khilaf ini. Tetapi karena dari Kementerian Agama menyuruh untuk qomat 20 menit atau 25 menit, maka tidak ada khilaf lagi di antara mereka. Karena qomatnya ditunda 25 menit ya. Baik. Paham sampai di sini?